Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi ke ngeteh. Ngeteh itu apa sih? Ngeteh itu ada ngerumpi teknologi. Nah, kali ini ngerumpinya kita agak bersinggungan dengan yang namanya alah, kenapa saya stop screen lagi. Jadi kita agak santai ya. Jadi di sini nggak ada formalitas apapun, nggak harus yang apa namanya mau sambil Nggak ada sambutan. ini juga ada Mas Hacker juga join ini saya takut deh sama satu orang ini ada yang join itu. Satu grup sama kita juga sering ngebully kita juga itu. Oke, terima kasih. Jadi malam ini kita ngobrol santai dengan Kak Resti ya. Jadi kadang saya juga mention senggol-senggol sedikit sama Kak Resti ya karena konten-konten kita yang kita kembangkan itu bersinggungan. Kalau Kak Resti lebih ke sisi apa ya, non teknikal tapi lebih awareness yang non teknikal tapi sama-sama kita ngomongin awareness ya. Nah, kalau saya awarenessnya di sisi agak teknikal karena saya selalu berpedoman dari dulu sampai sekarang adalah nothing is secure. Nah, di sini memang dari ngeteh ini memang saya buatkan wadah di Telegram untuk diskusi sharing sama teman-teman yang mau kontribusi terkait dengan teknologi ataupun security, terkait dengan awareness, saya akan support. Kita di sini ngeteh untuk sharing-sharing seperti ini webinar itu kita akan gratiskan. Tapi nanti ke depannya itu kita akan beberapa eksklusif karena nggak semua kita akan publishkan. Karena itu hal-hal terkait something yang agak krusial itu agak nggak berani kita secara vulgar menyampaikan di situ. Mungkin ada season-season khusus yang tidak akan kita publish, itu akan kita diskusi yang lebih intens lagi. Gimana caranya? Itu nanti. Nah, siapa sih Kak Restia? Kita berkenalan dulu dengan Kak Resti ya. Jadi Kak Resti, saya kenal di apa namanya di salah satu sosial media dan salah satu grup yang fokus dengan security. Kak Restia ini adalah Sri Kandi, Sri Kandi keamanan gitu. Jadi saya juga Sri Kanda gitu. Nah, Sri Kandi kan cewek, Sri Kanda kan cowok ya. Jadi Sri Kandi sama Sri Kanda itu berkolaborasi ya, untuk kita selalu semangat mengingatkan teman-teman bahwa awareness keamanan itu di semua level itu harus ditingkatkan, bukan di level aplikasi. Aplikasi itu kadang sebagai malah sebagai apa ya? Kalau saya bilang eh kayak kambing hitam gitu kan. Oh, ini aplikasinya jelek padahal awarenessnya salah, passwordnya admin itu kan berarti kan awarenessnya yang kurang dan awareness ini sudah mengakar daging sampai ke level atas sampai bawah. Bahkan mungkin dengarlah beberapa selentingan. Nah, kali ini kita akan ngomongin yang sederhana aja terkait dengan WhatsApp. Dari tahun kemarin sampai sekarang masih terjadi. Nanti kita ngobrol ini dan saya sempat sharing kemarin sempat curhat dan Kak Restia sempat sampaikan ini solusinya. Saya sudah sampaikan kita nunggu feedbacknya. Nah, acara ngeteh.id itu disponsori oleh ngeteh.id sendiri sebagai wadahnya. Websitenya jangan dihack ya, mungkin ada hacker di sini, jangan dihack. Itu dari WordPress deh, mau dihack juga nggak apa-apa tapi janganlah mau untuk kontribusi mau dihack. Yang kedua dari Dominesia itu salah satu hosting yang apa, salah satu provider yang menyediakan hosting VPS domain. Jadi kalau teman-teman mencari hosting yang murah bagus bisa ke sana dan pelayanannya sangat cepat, gampang dan cepat. Kenapa? Karena udah bertahun-tahun saya pakai itu, isu sedikit saat kontak langsung diperbaiki, langsung disupport. Yang terakhir, ini Fakultas Teknik Jana Badra. Jadi di sini saya akan kolaborasi dengan Fakultas Teknik terkait dengan technical sedikit. Nah, mungkin kalau teman-teman belajar terkait dengan pemrograman, coding segala macam itu gampang, tapi membuat something code atau infrastruktur yang aman itu bukan sesuatu yang gampang. Kadang itu muncul setelah kita kena atau kita keketok duluan baru oh ternyata penting ya. Seperti itu. Nah, ini Kak Restia ini salah satu instruktur di sekolah siber dan yang paling rame, paling sering itu di dua tempat ini nih yang sering ketemu. Kalau WhatsApp saya nggak berani sharing nanti nggak saya diketok palu. Jadi teman-teman kalau misalkan cari
Kak Restia di mana, bisa di Instagram yang paling sering, paling rame. Bahkan belum lama Kak Restia membuat semacam apa ya namanya ya, eh sharing ya di situ ya di Instagram, dan sering saya mengikuti di situ dan menarik gitu, apa yang disampaikan. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan ya, karena keamanan itu harus selalu diupdate. Karena mungkin sekarang aman, belum tentu nanti 1 jam lagi aman atau besok pagi aman. Itu yang perlu dipahami. Nah, gitu sih sekilas info dari Kak Restia, Sri Kandi kita. Kasih Mas Jadi Dian. monggo Kak Restia, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin ada something yang mau disampaikan dulu sebelum saya curhat sih sebenarnya. Curhat yang kemarin. Kalau Mas Dian ngomong tadi saya lebih ke non teknikal itu benar banget karena jujur saya meskipun punya sertifikasi hacker saya tuh paling males demo. Jadi kalau ada demo-demo yang teknikal kalau bisa jangan saya dari dulu deh kayak nggak suka aja gitu. Pokoknya kalau ada yang teknikal pasti kalau ada teman kerja yang cowok itu pasti saya biasanya udah kamu aja deh gitu. Aku kenapa males males. Jadi memang karena malesnya itu lama akhirnya nggak terasa sih itu yang jadi apa minusnya di saya makanya saya selalu ngejar karena hands on-nya kurang jadi saya ngejarnya di hal yang lain aja yang jarang-jarang orang kuasain kayak bikin kebijakan prosedur saya lebih suka ke situ makanya konten yang saya share kebanyakan lebih ke kebijakan dan prosedur saya nggak pernah share yang teknikal karena memang nggak terlalu apa udah lama nggak hands on juga. Kalau bisa bisa, tapi males jujur males banget. Makanya pas banget ini saya kolaborasi sama Mas Dian. Mas Dian ini rajin. Jadi orang yang pemalas ketemu yang rajin pas ya. Jadi bisa Sama saya juga saling pemalas, jadi bisa collab. Nah, di sini saya Siap. diajak Mas Dian untuk ngebahas gimana caranya mengamankan WhatsApp dari serangan hacker. Kenapa sih ini dibahas? Karena kita berdua, saya sama Mas Dian tuh sering banget dikontak sama orang yang tiba-tiba kehack ya Mas ya. Terus curhat Dicurhati gitu. bukan dikontak. Dia Salah kalau dicurhatin. dikontak itu. Kalau dicurhatin tuh bukannya kita mungkin kasihan iya. Cuman di satu sisi kadang-kadang ya mohon maaf lahir batin gitu ya. Udah Kadang-kadang kita ngedengar itu. ketemu sama orang tuh yang emang pemalas gitu. Jadi kalau misalnya kita ngejelasin kayak gini dia nggak gabung, kita kasih informasi apa dia nggak nyimak. Begitu dia kehack dia curhat gitu kan. Dia ke pengen nimpuk juga gitu orang kayak gitu. Ibaratnya lo kemana aja gitu. Gue udah berkuar-kuar sana sini begitu ada masalah larinya ke kita gitu kan itu nyebelin banget sih orang kayak gitu nah makanya di sini harapannya sih kita em, bisa menularkan informasi ya karena dengan seiring berjalannya waktu kebocoran data itu udah nggak main-main bahkan kebocoran data yang terakhir itu makin gila dan informasi teman-teman itu kalau misalnya teman-teman itu merupakan salah satu pelanggan atau nasabah itu datanya tuh luar biasa lengkap. Jadi kalau misalnya orang melakukan serangan itu faktor keberhasilannya akan lebih besar karena data yang dia butuhkan lengkap sehingga dia bisa mengarang cerita yang bikin kita kayak mudah percaya gitu. Itu dan serangannya sering kali dilakukan lewat WhatsApp. Makanya di sini WhatsApp tuh penting banget di sharing. Nanti akan kita share ya ininya apa PDF-nya. Ya, Ini tadi saya udah perkenalan diri, teman-teman join ya. Terima kasih. Nah, ini kita langsung aja ke case ya yang pernah mampir ke kita. Jadi di sini ada orang kehack nih. Ini sebetulnya bos yang kehack ya. Ini perlu teman-teman tahu bahwa WhatsApp itu dipakai di banyak tempat. Di perusahaan juga bahkan mereka nge-WhatsApp untuk hal-hal yang bersifat internal maupun rahasia dikirimnya pakai WhatsApp. Dan bahkan apa ya banyak orang-orang yang di bidang IT security yang ngerti security aja gitu mereka sharing-sharingnya juga pakai WhatsApp itu saya nggak ngerti tuh gimana ceritanya gitu nggak pakai email dinas tapi bener-bener pakai WhatsApp dikiriminnya gitu padahal itu informasi yang sebetulnya klasifikasinya udah rahasia bahkan mungkin sangat rahasia jadi WhatsApp itu dipakai
karena orang terlalu nyaman dan nggak mau pindah ke aplikasi pesan yang sebetulnya lebih aman dan lebih menjaga privasi. Dan itu banyak. Tapi kenapa Pak orang pakai WhatsApp itu susah? Harusnya kita migrasi semua dari WhatsApp, baru kita bikin channel baru gitu di aplikasi yang lebih aman, yang lebih terjamin data kita nggak akan diapa-apain. Nah, eh, masalahnya bukan di isu privacy. Kali ini isunya di aspek security, bahwa terjadinya eh, kebocoran data pribadi menyebabkan banyak serangan phishing, dan serangan phishing itu benar-benar berhasil ngehack. Nah, pertanyaannya, apakah WhatsApp itu nggak aman? So sorry ya, WhatsApp tuh sebetulnya banyak fitur security-nya, tapi orang nggak bisa maksimalkan itu. Sampai akhirnya kayak gini nih. Ini hackernya udah masuk gitu, jadi dia bisa chatting gitu kan. Jadi memang apa ya? eh, dalam hal ini memang kita perlu lebih aware lagi ya. Kalau udah kehack memang nggak bisa apa-apa. Dan ketika sudah kehack, yang akan dilakukan itu memang akan melakukan hacking ke apa ya, serangan social engineering dengan menghubungi kontak-kontak yang terhubung ke akun WhatsApp tersebut. Nah, makanya ada salah satu fitur yang itu disappearing ya, disappearing message itu, jadi message-nya tuh akan di delete dalam waktu kurun 24 jam, 90 Hmm. hari atau berapa settingan satu lagi apa ya, lupa. Itu akan membantu kalau misalnya kehack, itu chat-chat yang sebelumnya itu nggak akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan social engineering. Karena kalau misalnya chatnya masih ada, dia akan ngebaca pattern dari tulisan kita. Gimana sih cara kita menyapa orang, cara kita menjawab, itu pattern ya, pattern yang akan dimanfaatkan. Nah, seperti kasus ini seorang ustadz kehack dan dia melakukan serangan social engineering si hackernya itu kepada pihak-pihak lain. Nah, kebetulan yang dihubungin ini pakai iPhone, jadinya nggak bisa gitu kan. Malahan diarahin, ya udah buka aja pakai Android lah. Situ aneh gitu, Ustadz kok kayak gini gitu kan. Pada endingnya memang dia sadar. Nah, pattern yang ada di sini sebetulnya kalau ngomong serangan social engineering, itu adalah dia pasti akan menyamar sebagai pihak yang kita kenal, itu yang pertama. Kemudian pattern yang selanjutnya adalah dia akan um, melakukan apa, memberikan desakan gitu, memberikan desakan kita untuk melakukan sesuatu gitu dengan berkilah apapun gitu. Jadi kalau misalnya ada desakan, ya desakan apapun lah gitu. Ibaratnya Hmm. yang biasanya nggak pernah ngechat apa, tiba-tiba dia mendesak apa gitu. Kayak misalnya di sini kan transfer dulu, itu kan mendesak gitu. Kita harus memverifikasi dengan jalur yang lain. Jadi jangan verifikasinya di sini juga. Jadi kita harus aware ya. Kalau ada desakan, kalau ada ibaratnya chat yang nggak biasanya gitu. Nah, itu adalah sebuah red flag gitu. Kita harus aware terhadap kayak gitu. Nah, settingnya tuh kayak apa sih? Settingnya tuh ada beberapa ya, ada 15. Nah, ini kita sekalian apa ya? Utak-atik WhatsApp-nya kali ya. Ya, Nah, jadi memang ya itu kasus pembajakan dengan aplikasi WhatsApp itu sering sering banget terjadi. Jadi itulah yang menimbulkan kesan seolah-olah aplikasi WhatsApp tidak aman. Padahal pemahaman masyarakat tentang setting yang aman seperti apa itu yang kurang. Nah, di sini kita ngebahas, kalau saya sih saya ngebahas settingnya. Nanti Mas Dian ngebahas serangannya ya. ya. Demo ya Mas ya? Demo. Ya, Oke. jangan sekarang, jangan sekarang, Ah, jangan jangan sekarang? sekarang. Oh, sekarang Oh, kita maksudnya? diskusi aja. Oh, Nanti gitu. lain waktu kita akan sharing lagi. Oke, oke, oke. Berarti demonya lain kali aja. Kita bahas setting-settingnya dulu aja ya Mas ya. Nah, kita yang empuk-empuk dulu lah, istilahnya kasus-kasus. Saya kan ada dua kasus nih, itu kan dua kasus Mm-mm. yang sampai lumayan ngeri gitu. Jadi yang satu juga nanti saya sharing yang mungkin pernah saya sharing di IG gitu. Terus yang lainnya kan apakah dengan dua kasus itu apa yang disampaikan ke RST itu udah menyelesaikan masalah atau belum? Itu sih sebenarnya. Kalau udah menyelesaikan Mm. masalah kan berarti harusnya itu bisa no issue. Nah, untuk pembuktiannya mungkin lain kali karena pembuktian itu kadang agak
apa ya, berat sih, agak Iya, makannya agak berat berat. gitu, gitu sih. Iya, berat banget. Jadi kita nanti bisa lanjut ke next time ya teman-teman ya. Kita sharing yang ringan-ringan dulu aja kali ini. Ringan-ringan dulu. Oke, yang pertama ini mengaktifkan setting two-step authentication. Nah, two-step authentication ini sebetulnya adalah ya two-factor authentication itu ya. Jadi nggak cuma sekedar password aja gitu. Bahkan mungkin orang di sini mungkin baru tahu ya bahwa WhatsApp itu punya two-step authentication. Jadi memang di sini kita bisa mengaktifkan. Oke, langsung aja kali ya. Kita sambil buka ya. Di sini ada setting. Kita Hmm. klik setting, kemudian di sini ada account, kemudian ada two-step verification. Bukan two-step authentication ya, two-step verification. Sorry, aku salah berarti. Di sini ada change PIN. Kalau di sini karena saya sudah mengaktifkan PIN ya. Jadi PIN ini ada 6 digit ya, teman-teman. PIN ini tuh kayak ya kayak password tapi ya kayak ATM lah tahu lah ya PIN kayak gimana cuma 6 Mhm. digit doang gitu. Jadi PIN itu kalau di WhatsApp itu terkadang dia tiba-tiba request. Jadi nggak selalu sih. Tapi PIN itu kalau misalnya dia nggak tahu kan memang itu adalah bagian bahwa ya itu kena hack gitu. Jadi kalau misalnya PIN-nya nggak tahu, pasti nanti ada masalah di operasionalnya. Ini untuk mencegah hacker terus-menerus mengakses ya. Kemudian di sini juga ada email address. Kalau saya udah change email address sih sekarang notifikasinya. Karena udah enable. Nah, ini email address juga dimasukkan email address yang mau kita asosiasikan. Nah, karena WhatsApp ini penting banget, maka email address yang kita masukkan ini nggak boleh email address yang sembarangan ya. Jadi teman-teman harus punya beberapa alamat email. Nanti alamat email itu dipisah-pisah tuh. Alamat email yang penting nih, alamat email yang penting itu untuk apa sih? Untuk mobile banking, kemudian untuk setting yang WhatsApp ini, kemudian setting uh, untuk apa? Email recovery kayak gitu. Nah, itu adalah email yang nggak boleh teman-teman sebar kemanapun, email penting. Terus teman-teman harus siapin lagi tuh email yang memang untuk disebar kemana aja. Jadi kalau misalnya ada Google Form masukin email, bisa pakai email yang kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya teman-teman ketemu website baru di mana mereka harus register gitu, websitenya juga nggak familiar gitu, pakai alamat email yang memang khusus publik. Jadi harus dipisahin tuh email penting Hmm. sendiri, email yang untuk suka-suka main-main, coba-coba itu ada sendiri. Jadi jangan dicampur ya. Kalau emailnya satu untuk semuanya, terkadang kita ada serangan yang di mana email itu udah compromise dan email itu tuh benar-benar bisa dipakai untuk phishing. Nah, itu bahaya banget kalau email udah kayak gitu. Makanya keamanan email tuh penting banget. Nah, di sini teman-teman setting ya untuk two-step verification. Jadi two-step verification ini akan bermanfaat kalau tiba-tiba WhatsApp-nya kena hack. Two-step verification ini yaitu akan terhubung ke email sama si PIN tadi, passcode tadi yang 6 digit itu akan menghalangi si hacker itu. Gimana Mas Dian? Udah setting Mas Dian? Nah, sudah dong. Sudah Nah, lah ya. ini em, wah mungkin diceritain dulu. Mungkin ada something yang Kak Resti agak agak saya nggak tahu tadi, mungkin saya mungkin agak nggak ngeh ya. Sebenarnya kenapa sih harus nyeting email gitu? Itu kan kan PIN Mm-mm. udah ada nih. Kenapa harus setting email juga nih? Karena salah satu teman ini mungkin barusan join itu pernah ngesetting apa namanya two factor authentication, emailnya nggak disetting, alhasil passwordnya lupa. Nah, gimana? Itu sih mungkin bisa dijelasin nggak tuh? Kenapa harus email juga harus disetting gitu? Iya, jadi eh, email itu biasanya itu adalah sebagai metode recovery. Jadi kalau Nah, oke. misalnya ada passcode lupa atau apalagi ya, itu nanti biasanya metode terakhirnya adalah di email recovery itu gitu. Jadi kalau misalnya email nggak disetting, ya wassalam ya. Saya juga pernah ngalamin sebuah akun di Mhm. mana email saya tuh
rusak gitu. Akunnya YouTube lagi mas, udah monetize lagi coba. Sedih banget kan. Waduh, Nangis tuh, beneran sayang nangis tuh. sekali. Sayang sekali gitu. Tapi memang saya pernah kejadian seperti itu. Gimana email recovery-nya itu tidak disetting dengan baik. Jadi ibaratnya tuh dia tuh langkah terakhir ya. Kalau misalnya segala sesuatu yang disetting di awal itu nggak berjalan dengan baik. Jadi kenapa email address itu penting banget. Dan teman-teman harus memastikan emailnya itu adalah email yang aktif. Jadi kalau teman-teman punya alamat email, itu teman-teman harus banget pakai namanya mail client. Mail client itu adalah aplikasi email. Jadi aplikasi email itu ketika kita klik dia akan langsung terhubung dan nyedot email. Jadi teman-teman nggak perlu buka browser, login itu nggak perlu. Jadi loginnya cuma sekali, masukin username, password, email address-nya, port berapa, kemudian dia alamat dari email address-nya. Habis itu dia udah automatic aja. Saya biasanya kayak gitu pakai mail client. Jadi kalau ada update apapun, saya pasti terinfo tanpa harus saya login. Dan email klien itu bisa di-set ke banyak alamat email. Jadi buka satu email klien itu teman-teman bisa langsung buka eh, banyak email masuk gitu dari berbagai alamat email. Nah, jadi untuk zaman sekarang please ya ngelola emailnya lebih cerdas lagi, jangan cuma buka browser terus login itu kayak apa masih zaman dulu banget sih. Kalau sekarang udah pakai email klien ya. Email klien itu kalau teman-teman di HP Android itu kayak apa? Si Gmail gitu. Jadi tinggal kita klik tuh emailnya masuk. Tapi kan kalau Gmail tampilannya tuh kayak kayak agak browser ya. Nah, kalau mail klien tuh lebih lebih cantik lagi lah gitu. Jadi sekali ngeklik semuanya masuk. Kayak Microsoft Outlook kayak gitu. Nah, itu serba-serbi ngelola email ya. Di sini harus banget di set passcode-nya dan emailnya. Dan ketika teman-teman ngeset kayak gini, pastikan ini semua tercatat di password manager. Nah, apalagi itu password manager. Nah, password manager itu adalah sebuah aplikasi untuk mengelola password. Jadi nggak ada ceritanya teman-teman menghafal password karena teman-teman itu perlu untuk menghafal hal-hal yang lebih penting gitu. Kita perlu tools itu untuk mempermudah hidup kita. Jadi jangan teman-teman menambah beban pikiran dengan menghafal password. Jadi kalau bisa password itu dicatat dan dikelola. Karena password itu juga harus diperbaharui setiap 3 bulan. Nggak mungkin dong kita eh, ngesetting pikiran kita gitu. Setiap 3 bulan harus ganti password itu akan susah banget. Makanya ketika nge-setting-setting kayak gini, teman-teman pastikan menyimpan informasi ini semua di password manager. Oke, lanjut ya Mas Yani. Lanjut. Yang kedua, mengaktifkan screen lock untuk membuka WhatsApp. Nah, screen lock di sini itu adalah fingerprint. Sebetulnya kalau di sini memang disarankan pakai fingerprint, cuman memang kalau saya pribadi ini saya belum belum pakai sih. Karena saya lebih pakai apa autentikasi yang lain gitu. Soalnya ini kan setor fingerprint kita ke WhatsApp ya. Serem juga. Tapi di sini adalah salah satu yang disarankan sama WhatsApp. Jadi saya menyampaikan ini ke teman-teman. Barangkali ada yang lebih prefer untuk screen lock untuk WhatsApp-nya menggunakan fingerprint. Cuman kekurangannya adalah kita jadi setor data fingerprint kita ke servernya WhatsApp gitu. Waduh, Gimana Mas? Kalau ini Mas Dian setting nggak? saya kan pakai iPhone. Yo, iya. Jadi fingerprintnya di iPhone. Nggak ada fingerprintnya. Kan iPhone nggak, belum belum support fingerprint yang iPhone 12. Oh, dulu saya iPhone-nya lama sih ya. Tapi iPhone saya kan setelah iPhone jadul lah, bukan iPhone oh, yang keren. cuman ya itu apa awalnya saya juga pakai fingerprint ya, tapi begitu ada informasi bahwa menyetorkan fingerprint itu agak risky, akhirnya masih masih menimbang-nimbang. Tapi ini adalah salah satu setting keamanan yang diberikan oleh WhatsApp, makanya saya jabarkan di sini. Barangkali ya teman-teman pengen mengaktifkan unlock dengan fingerprint. Ini bisa screen lock, tapi untuk aplikasinya si WhatsApp aja. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kita juga harus mendeteksi apakah login dari WhatsApp
web yang tidak sah. Nah, jadi memang terkadang tuh orang banyak yang nggak paham ya bagaimana mereka harus login. Ada yang misalnya ada komputer umum terus dia mengaktifkan WhatsApp dari situ. Nah, itu Waduh, bahaya banget sih. Misalnya ada komputer di airport gitu kan. Jadi kalau misalnya komputer di airport itu kan semua orang bisa pakai ya. Jangan-jangan ada yang mengaktifkan WhatsApp web di situ kan terus lupa gitu. Itu parah banget sih. Soalnya memang kalau misalnya ada apa kayak komputer yang disediakan umum ya, kayak misalnya komputer yang di airport atau enggak mungkin komputer yang di warnet ya itu kita harus hati-hati banget ya. Kalau bisa memang diusahakan untuk tidak login kalau bisa. Misalnya kita keperluannya cuma browsing aja atau cuma apapun lah tapi yang nggak perlu pakai login. Ataupun kalau misalnya login harus pakai yang modenya tuh mode incognito atau um, private window. Itu tidak akan meninggalkan cache dan data-data lain yang sifatnya seperti history gitu. Nah, in case ada orang yang selebor banget, nah sebetulnya di sini harus kita ajarin ya bahwa mereka harus sering-sering ngecek link apa sih yang ke device. Nah, ini nggak cuma di WhatsApp aja sebetulnya, Mas. Ini di berbagai aplikasi pun seperti ini. Bahkan kayak misalnya sekelas Instagram kita juga ada informasi dia ngelinknya ke aplikasi mana aja. Karena kan WhatsApp juga bisa dibuka pakai browser biasa, bisa dibuka pakai HP gitu. Jadi kan nanti akan tercatat itu si apa perangkatnya tuh apa aja. Nah, penting banget untuk ngecek perangkat apa aja yang terhubung ke akun karena di situ nanti bakal ada kita bisa memantau apakah ada login dari aplikasi yang tidak sah, apakah ada informasi perangkat yang kita tidak kenali di situ. Bahkan mungkin pada saat di situ ada waktunya gitu, las las aktifnya kapan kita nggak ngerasa ada di situ gitu. Nah, eh, karena tidak aware-nya ini biasanya ada yang masuk dan tidak sadar gitu. Makanya di sini harus kita jabarkan ya bahwa di sini ada fitur link device. Nah, ini harus dicek. Nah, teman-teman bisa ngecek ya langsung. Kita coba sekarang. Kita lihat dari kanan atas yaitu ada bintang titik tiga itu ada link device. Terus kita cek apakah device-nya itu benar. Itu kalau diklik itu ada informasinya. Last aktifnya kapan waktunya sama dia lokasinya di mana. Nah, jangan-jangan nih kita cuma misalnya Mas Dian di Jogja, tiba-tiba link device-nya itu informasinya ada di Rusia gitu kan. Serem ya. serem Nah, sekali. jadi iya, berarti di sini itu kalau kita ngomong cyber security ya, kita tuh harus tahu eh, behavior normalnya kita tuh gimana. Misalnya kita link dari lokasi di daerah mana. Kalau kita tahu behavior normal gimana, kita ngedetek anomali itu gampang. Nah, kadang-kadang yang jadi lucu adalah kita nggak tahu behavior normalnya itu apa. Jadi begitu ngedetek anomali juga bingung, normalnya aja nggak ngerti gitu. Nah, ini makanya pentingnya kita ngutak-ngatik itu ngelihat kayak misalnya kan ada tulisan Windows atau enggak Mac OS misalnya gitu. Itu nanti ada informasinya, last aktifnya kapan, jamnya, linknya di lokasinya apa. Nah, itu dicek bener nggak tuh lokasinya, last aktifnya bener nggak? Nah, itu dari situ. Oke, next ya. Kita akan belajar verifikasi end-to-end encryption. Nah, jadi di end-to-end encryption ini kenapa penting? Karena sekarang itu banyak banget aplikasi WhatsApp GB, WhatsApp Mode. Waduh, Waduh, kadang-kadang yang nanya ke saya tuh gini, Mbak, sebetulnya pakai WhatsApp GB itu aman gak ya gitu? Duh, udah pastilah nggak aman gitu kan. Dan kenapa mereka pakai itu? Karena terkadang memang ada fitur-fitur di mana fiturnya itu menawarkan kelebihan-kelebihan yang nggak punya dimiliki oleh WhatsApp biasa. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya WhatsApp itu punya fitur end-to-end encryption. End-to-end encryption itu gimana sih? Nah, jadi ketika data ditransmisikan over the internet, itu dienkripsi dari titik
pengirim ke titik penerima. Nah, ketika melewati server manapun atau enggak device manapun itu semua terenkripsi. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi yang tidak sah, fungsi end-to-end encryption-nya itu tidak dapat dipastikan. Saya nggak bilang itu nggak jalan ya, karena saya nggak pernah ngetap juga gitu. Tapi itu tidak dapat dipastikan. Dan jaminan dari end-to-end encryption-nya ini ada fiturnya, yaitu untuk memverifikasi. Di sini ada, kalau teman-teman chat ya, jadi kalau misalnya chat sama seseorang, ini diklik aja chatnya, terus nanti diklik bagian atasnya. Nah, di situ akan tertera eh, di bagian kanannya, titik 3 itu verify security code. Nah, verify security code terus nanti akan ketemu barcode. Nah, ini barcode ini bisa di-scan. Cara nge-scan-nya juga pakai WhatsApp. Jadi WhatsApp ini kita punya di sini ada tulisan kamera. Nah, ketika kamera ini buat nge-scan si barcode-nya WhatsApp. Kalau teman-teman mau eh, ibaratnya mau mau menghubungi seseorang yang baru ya, itu juga bisa pakai fitur WhatsApp. Buka di aplikasinya, terus nanti di bagian paling atas kan ada nama kita ya. Terus ada status kita. Nah, itu ada kayak logo barcode. Di sini ada my code, ada juga scan code. Jadi teman-teman bisa nge-scan kodenya dari QR code-nya orang. Jadi nge-add device-nya tuh bisa kayak gini. Jadi nggak masukin kayak manual gitu loh. Kayak masukin kontak. Itu kan manual banget ya. Sekarang kita bisa nge-add WhatsApp orang tuh, lihat dong barcode WhatsApp kamu apa gitu. Kita bantu mereka untuk ngeklik my code mereka, terus kita scan pakai scan code di sini, fitur scan code yang kita miliki. Itu penting kenapa? Karena eh, itu untuk memverifikasi bahwa kita terhubung sama orang yang emang pakai WhatsApp itu resmi gitu, bukan WhatsApp GB, bukan WhatsApp mod gitu yang nggak bisa terjamin kerahasiaannya. Jadi dengan begitu kita bisa menjamin bahwa oh ketika kita kirim terima pesan itu pesannya akan dienkripsi secara aman dengan WhatsApp gitu. Karena kalau kita bertukar informasi apapun kalau nggak pakai WhatsApp yang resmi itu nggak bisa kita jamin ya. Meskipun saya nggak bisa ngomong sih bahwa oh, ini pasti nggak aman karena nggak nggak terenkripsi. Saya belum verified juga sih gimana paket datanya gitu kalau dikirimin melalui apa bagaimana paket datanya ketika dia melalui jaringan itu saya belum verifikasi sampai situ. Cuman memang di sini karena tidak mungkin bisa dipastikan end-to-end encryption-nya, maka tidak bisa terjamin keamanannya. Lebih ke sana. Masalah jaminan dan tidak terjamin itu. Nah, selanjutnya adalah mengamankan akun WhatsApp pada smartphone yang hilang. Nah, ini penting banget. Banyak banget orang yang kehilangan smartphone dan bingung. Satu hal ketika orang kehilangan smartphone, yang mereka cari adalah, Mbak, gimana sih bisa ngelacak nggak smartphone saya ada di mana? Hello, emangnya gue polisi. Emangnya saya dukun? Bisa menerawang nggak smartphone saya ada di mana gitu kan? Hello. Terus dia kadang-kadang tuh nanti saya kasih reward, dia reward, tolong ya. Kayak kita tertarik aja sama rewardnya gitu. Kamu kan Kadang-kadang gini hacker nih, ya? bahkan katanya hacker, masa nggak bisa ngelacak kan jadi gitu ya. Tapi masalahnya kita kan ethical hacker ya, nggak kayak gitu juga. Meskipun itu bisa, tapi nggak gitu sih gitu. Eh, Kalau smartphone hilang, memang yang terpenting adalah bukan bagaimana mendapatkan smartphone itu lagi, karena smartphone yang hilang itu kayak jarum yang udah masuk ke dalam laut. Anda harus nyelam dulu atau mungkin menguras semua lautnya baru untuk mencari handphone yang hilang gitu kan. Effort banget gitu. Nah, sebetulnya ketika smartphone hilang, yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa menghapus secara jarak jauh, mendeaktifkan akun secara jarak jauh, atau bahkan menghilangkan data secara jarak jauh. Nah, itu how to-nya saya bahas sih di kursus proteksi smartphone. Tapi untuk yang masalah mengamankan akun WhatsApp ini, caranya adalah ketika smartphone hilang, kita harus segera memblokir
SIM card yang hilang. Kenapa harus memblokir SIM card yang hilang? Karena SIM card itu kayak apa ya? Kayak kartu ATM gitu. Ketika dia masih aktif, belum diblokir, maka sebetulnya akan terjadi transmisi antara si SIM card dengan BTS. Tahu BTS kan ya? Bukan BTS yang Korea sih, Nah, tapi oke. Base Oke. Transfer Station. Base Ya, Transfer Station itu yang buat terhubung dengan sinyalnya smartphone, itu BTS gitu ya. Bukan BTS-nya Korea yang itu, Dynamite itu bukan. beda cerita itu. Beda cerita itu. Nah, eh, ketika smartphone hilang, yang penting itu adalah smart card-nya. Smart card itu seperti kartu ATM. Di layanan seluler itu kayak kartu ATM. Jadi harus segera diblokir. Caranya gimana? Ngeblokirnya hubungi provider. Nah, begitu kartu SIM card-nya diblokir, maka kita bisa membuat SIM card yang baru, yaitu kartu ATM yang baru istilahnya, dengan kredensial yang baru untuk terhubung ke BTS ya gitu. Nah, dari situ ketika terhubung ke BTS, baru kita bisa mengaktifkan si WhatsApp. Dengan kita mengaktifkan WhatsApp, maka seharusnya ya, WhatsApp yang lama kita itu tidak akan aktif karena sudah di take over dengan login pada perangkat yang baru. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kesalahan orang yang paling utama adalah ketika smartphone-nya hilang, mereka tidak melakukan pemblokiran. Mereka merasa ketika hilang ya udah gitu. Sudah, tapi kan akhirnya kartunya nyangkut di nomor yang hilang itu gitu, dan itu bisa disalahgunakan. Jadi seringkali dengan SIM card yang lama masih aktif itu dan WhatsApp-nya masih terhubung dengan SIM card pada nomor itu, maka dia bisa melakukan ya kayak ngebajak ya, tapi secara tidak langsung gitu. Itu karena eh, tidak adanya keamanan di perangkat yang hilang. Tuh. Kemudian eh, fitur yang selanjutnya adalah laporkan, blokir, dan hapus chat untuk pesan mencurigakan dan nomor tidak dikenal. Nah, ini penting banget ya buat orang-orang awam. Bukan sombong ya, teman-teman. Tapi ini penting banget supaya orang tuh banyak tahu. Karena banyak orang yang mencoba mendeteksi. Ini tuh pesannya asli nggak ya? Pesannya berbahaya nggak ya? Gitu. Padahal jelas-jelas dikirim sama orang yang tidak dikenal. Nah, ketika orang yang awam mencoba untuk mendeteksi pesan, baik itu bentuknya PDF kah, atau enggak itu bentuknya video kah, atau enggak bentuknya APK kah, gitu. Mereka mencoba untuk menjadi lebih pintar dengan mendeteksi dengan peralatan yang tidak tidak mumpuni, itu adalah tindakan yang berbahaya. Jujur itu berbahaya banget. Kayak kemarin saya dapat share, jadi APK itu di save as sebagai PDF, dan PDF itu di rename dengan akhiran P-nya gede. Terus mereka bikin sharingnya tuh, eh, nanti kalau ketemu orang ngirim file yang akhirannya P gede, jangan dibuka ya, karena P-nya gede, artinya itu bukan PDF beneran. Yang dibuka yang PDF-nya P-nya kecil gitu. Itu lucu banget, supaya itu lucu banget. Karena gini, pada dasarnya aplikasi apapun itu bisa di save as menjadi apapun. Kayak misalnya saya punya MP4, bisa di save as jadi PDF. Sebaliknya saya punya MP3 di save as jadi JPG, itu bisa banget. Tapi begitu dibuka zonk. Nah, ngeceknya itu nggak gampang ya. Ngeceknya itu harus pakai aplikasi forensik digital, harus pakai hex editor, harus dicek eh, headernya supaya tahu itu aplikasi itu apa gitu. Jadi ngedeteksi file tuh nggak semudah itu, dan itu nggak bisa dilakukan lewat smartphone. Oke. Nah, jadi saran saya adalah kalau kita menerima pesan dari orang yang tidak dikenal, fix langsung block, delete. Jadi report dulu, klik report. Nanti di situ ada opsi block dan delete. Itu langsung aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takutnya itu penting. Nah, case-nya akan beda lagi kalau misalnya kita adalah pelaku UKM, di mana nomor WhatsApp kita kemana-mana. Nah, pelaku UKM ini nggak bisa mengandalkan smartphone only, nggak bisa. Karena sekarang udah rentan banget. Mereka harus punya mekanisme untuk terhubung ke WhatsApp web dari perangkat yang aman. Nah, dari WhatsApp web itu, mereka bisa mendownload pesan-pesan yang dikirimin kayak file-file kayak gitu. Karena kan pasti mereka nyamarnya jadi customer ya. Dan Hmm. pasti kan secara naluriah
nggak mungkin dong dicuekin gitu kan, pasti di-download. Nah, pas pada saat di-download itu, ketika menggunakan komputer itu lebih safe dibanding menggunakan smartphone. Karena smartphone itu ibaratnya apa ya, sangat terbatas banget lah perangkatnya gitu. Kalau pakai em, aplikasi web, kita terhubung di komputer, kita bisa download. Kemudian kita bisa cek dengan bantuan misalnya seperti virustotal.com, kita bisa cek filenya untuk dianalisis oleh virus total. Karena untuk menganalisis file, apakah dia headernya benar, apakah dia mengandung malware, itu bukan perkara yang gampang dan nggak bisa dilakukan sama orang yang awam tanpa bantuan tools. Makanya kita butuh ngedownload itu sebentar, kita cek, kita lihat hasilnya kayak gimana, baru kalau misalnya itu hasilnya berbahaya, kita delete langsung. Itu pun komputer juga harus terlindung dengan smartphone ya. Jadi dengan antivirus. Sorry, sorry. Sabar, sabar, Maaf sabar, ya sabar. Mas ya, jadi Jangan kayak terlalu terlalu semangat. emosi gitu. Ambil ambil Ah. nafas, ambil nafas. Jadi kayak apa? Kita harus terlindung dengan antivirus ya. Baik di komputer juga terlindung dengan antivirus, apalagi smartphone. Nah, ini juga banyak orang yang nggak ngerasa smartphone-nya penting untuk dilindungi dengan antivirus. Banyak yang ngerasa saya udah pakai Google Play Protect gitu dan saya udah ngerasa aman gitu. Itu menurut saya sih nggak cukup ya, untuk zaman sekarang nggak cukup banget. Jadi perlindungan untuk antivirus ya, atau enggak dalam hal ini anti malware, itu penting kita terapkan di smartphone maupun di komputer. Kenapa? Karena dengan adanya upaya phishing, maka ketika kita mendownload malware secara tidak sengaja, em, aplikasi antivirus atau anti malware itu akan membantu kita untuk mendeteksi. Karena tidak semuanya kita bisa lakukan secara manual. Ada kalanya kita juga lengah gitu. Itu akan terbantu sekali oleh adanya antivirus atau anti malware. Gitu. Mas Dian pernah dapat kayak gini, pesan-pesan kayak gini? Pernah, sering, Sering. sering. Itu nomornya gimana Mas? Dari plus berapa gitu? Pernah nggak Nggak dapat dari mesti, nomor luar negeri? Nggak nggak mesti mesti. ya? Kadang ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri. Intinya kalau something yang mencurigakan, udahlah, ini ngapain nih? Udah langsung report aja, nggak usah lama-lama lah. Udah jelas lah kayak gitu. Ngapain ngabisin tenaga, cuman nyari penyakit gitu kan? Iya, Itu sih. apalagi kayak mendeteksi gitu ya. Ini bener nggak ya gitu ya. Itu kayak apa ya? Makanya saya kadang-kadang bingung kok orang kenapa pengen banget ngedeteksi ya. Berarti kan dia masih tersisa rasa keponya tuh masih ya. Mungkin banyak yang nggak aware bahwa kita ada di zaman kebocoran data pribadi gitu. Itu sih yang mungkin nanti kita bahas kali ya Mas ya kemudian. Iya, iya. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrolin yang lebih keren lagi ya. Jadi sebetulnya nomor yang tidak dikenal ini bahkan kalau sekarang kita lebih sering lihatnya itu dia pakai nomor-nomor dari luar negeri tuh. Saya pernah dapat plus 91, plus 245, jadi kayak nomor-nomor yang Nigeria, Libya gitu-gitu. Padahal padahal saya bukan TKW, Mas. Masa saya dihubungi dari luar negeri coba? Kan lucu ya. Jadi kita harus aware ya kalau dapat telepon atau pesan dari nomor luar negeri. Pokoknya Indonesia tuh apa? Plus 62. 62. Plus 62. Siap. Ingat itu, plus 62. Kemudian berhati-hati dengan setting di privacy. Nah, kalau masalah privacy ini orang beda-beda sih perlakuannya. Nah, di privacy ini kita bisa men-setting, kita klik setting, kemudian di situ setting, kemudian ada privacy. Nah, di sini ada pilihan who can see my personal info. Ini Lasin, kita Lasin dan online ya kalau sekarang ya, Lasin and online. Terus profile fotonya siapa? Profile foto tuh kalau anyone artinya orang yang belum nge-add kita di kontaknya juga bisa ngeliat profile foto. Tapi kalau kita setnya cuma my contact, hanya orang-orang yang sudah nge-save kontak kita aja yang bisa ngeliat profile foto kita. Jadi yang disarankan di sini kalau saya sih Lasinnya nobody ya, nobody. Saya Lasinnya nobody. Nobody. Terus Nobody, nobody. who can see when I'm online, everyone. Gak apa-apa lah kalau cuma ngelihat online. Supaya kita ada keterbukaan sama orang yang kita ajak chat. Terus kamu
profile foto kalau di sini kan everyone. Nah, kalau saya bersarannya di sini my contact aja. Jadi yang udah jadi kontak kita aja yang lihat profile kita. Terus about ini everyone. Itu saya sarannya sih my contact juga. Kemudian status ini my contact. Wah, saya ada yang di blok juga nih. Exclude yang di blok. Jadi kalau Waduh. kita nggak, ya ini mungkin agak agak nggak enak ya. Tapi kalau misalnya kita nggak nyaman sama orang-orang tertentu ya, kita bisa loh ngeblok mereka dari status kita. Kayak orang-orang yang julid gitu kan, kita nggak mau diketahui status saya dari orang-orang yang julid. Ya udah diblok aja nggak apa-apa sih. It's okay untuk ngeblok orang nggak apa-apa. Itu hak kamu kok. Kemudian live location di sini ada ya. Kalau di sini live location di sini disarankannya non. Jadi ketika kita live disarankan memang nggak ada yang lihat selain yang kita share. Itu. Nah, kalau di sini sekarang yang terbaru ada settingan untuk read receive nanti ada di depan sih sama default message timer. Jadi ada timer untuk message disappearing, message yang tiba-tiba menghilang ya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Di sini selanjutnya kita bisa mengendalikan siapa yang meng-add kita ke grup. Nah, ini juga ini harus ditambahkan. Kalau dia yang nggak disarankan itu yang everyone ya. Ini parah banget kalau everyone bisa menambahkan parah banget. Ini moderate nih, moderate. Ini my contact. Kalau yang bener-bener nggak mau banget ini nobody. Jadi kalau misalnya di-add ke grup, ya kasih linknya aja nanti saya masuk sendiri. Nggak mau di-add. Ini bisa kayak gitu. Jadi tergantung sih. Kalau Mas Dian setting apa Mas? Kalau aku my contact sih. Itu di mana tadi? Di Ini masih di privacy juga sih. privasi di grup itu ya? Iya, Oh iya, masih everyone nih. Ganti ganti Mas. My contact. Atau nobody. Kalau di iPhone agak berbeda sih. Di sini Iya, ada tambahan saya ala my Android contact ya. accept gitu. Ada my contact accept juga. Iya sih. Di iPhone nggak ada Oh, nobody soalnya. udah ada nobody ya. Mm, Berarti ini itu lama ya. Screenshot lama nih. kurang Ketahuan tahu. deh. Ada satu lagi yang menarik di iPhone itu kalau kita setting locationnya itu on gitu, dalam berapa waktu OS-nya sendiri ngasih notifikasi. Ini notifikasinya on loh, mau di off kan nggak gitu. Menariknya di situ kalau di iPhone. Barusan ada yang ngirim saya itu deh Mas. Yang apa WA dot apa APK. me slash settings itu. Apa lagi itu? Yang kemarin di grup itu loh WA Oh, dot me. settings. Ya settings itu. Kan itu bisa ini ya. Ya itu buat itulah nyerang-nyerang gitu. Oke, berarti kira-kira kayak gitu ya, mengendalikan siapa. Berarti di sini my contact accept ya, bukan nobody ya. Nobody udah gak ada lagi berarti. Hmm. Oke, nah ini selanjutnya menyembunyikan centang biru. Nah, menyembunyikan centang biru ini juga masih ada di privacy. Di situ ada eh read receipt-nya di turn on atau di turn off. Kalau saya turn on sih. Jadi sebetulnya ini adalah setting privacy juga ya, supaya tujuannya ini adalah menimbulkan kesan seolah-olah pesannya itu belum delivered atau enggak chatnya belum dibuka. Ini bagi orang-orang yang nggak mau dikepoin ya, nggak mau dikepoin. Ini adalah salah satu Ini fitur yaitu menyembunyikan centang biru. Tapi kalau dia meng-turn off ini dia juga nggak bisa ngelihat apakah pesan dia udah dibaca sama orang. Jadi nggak sepihak. Dia juga nggak bisa fair, fair, ngelihat. fair. Ini cukup fair ya, fair ya. Betul, Kalau betul. Mas Dian ngaktifin nggak Mas ini read receive-nya? eh saya aktifin sih untuk relationship Aktifin karena ya. apa ya, kadang kita kan komunikasi kadang perlu menghargai tuh apa di chat atau enggak. Ya. Itu sih ada yang bikin ini toh sekarang nggak ada yang modelnya apa ya, intimidasi lah ibaratnya. Oh, Nggak ada yang istilahnya gini, kamu tuh di chat kok nggak balas-balas sih, padahal udah di read ya.
Itu kan kadang yang bikin sebel kan di situ kan. Padahal kan Oh, kita juga ada kesibukan yang lain gitu, nggak semata-mata yang harus pas fokus ke situ responnya, kan. iya iya. Cuman itu gimana cara kita komunikasi aja sih. Ya. Sebetulnya nggak harus kita juga berapi-api juga ya. Juga bisa santai. Oh iya Pak, oh tadi suka kamar mandi. Oh iya apa gitu kan. Jadi kayak lebih cair aja gitu. Nah ini masalah komunikasi juga ya. Sebetulnya gimana kita berhadapan sama orang itu juga akan menimbulkan kesan ya. Ini juga masalah komunikasi. Tapi bagi orang-orang yang lebih suka privacy, ini biasanya centang birunya lebih suka disembunyikan sih. Tapi kalau saya nggak ngaktifin ini. Saya juga sama kayak Mas Dian. Lebih fair aja kalau ngomong aja gitu kalau ada masalah. Siap, siap. Nah, ini ada fitur selanjutnya adalah view once media. Nah, ini bagi teman-teman yang akan nge-share sesuatu yang nggak pengen orang lain share ulang ke grup manapun, ke pihak manapun, bisa pakai kayak gini. Jadi pas caranya gampang ya, ketika kita ambil foto atau video, kemudian nanti ada icon angka 1 berbentuk bulat, itu artinya sekali dilihat. Kemudian ada previewnya kalau nggak salah ya. Nanti baru kirim. Jadi ketika dibuka ya udah gitu, nggak tersimpan di media sama sekali. Jadi bener-bener cuma lihat udah gitu. Cuma kadang-kadang kalau dikirimin kayak gini, tadi lihat apa ya? Karena nggak bisa dilihat lagi ya. Tapi menarik sih ini. Ini kalau kita kirim sesuatu yang apa ya, rahasia ya. Kalau rahasia kan nggak boleh di-share ke pihak lain. Ini pas banget nih. Pakai view once media. Gimana Mas? Sering juga Mas pakai kayak gini? View once Jarang media. sih. Jarang ya? Heeh. Biasanya Soalnya agak apa yang santai ya. sasar untuk promosi, jadi ngapain juga view once. Kalau bisa sering dilihat ya. Sering dilihat. Soalnya sesuatu yang kredensial saya jarang sih ngirimkan lewat WhatsApp. Mesti ada media yang lebih official gitu. Email Email lebih ya. bagus Saya lah juga sih. instead of yang lain. Nah, Iya, iya. Dan kayaknya kadang-kadang kayaknya jarang ya yang foto atau video yang kredensial tuh jarang nggak sih? Kalaupun ada mungkin emang emang kayaknya saya juga lebih prefer email sih. Kayaknya lebih lebih terjaga aja, lebih apa ya? Lebih proprietary lah daripada pakai jalur WhatsApp. Oke, oke, kita next lagi. Nah, ini ada pesan dengan mode menghilang, disappearing message. Nah, ini sebetulnya awal-awal saya pakai ini banyak tuh yang komplain, kok pesan saya jadi hilang sih Mbak gitu. Kayak kayak sombong banget loh Mbak gitu. Baru baru chatting udah nggak ada, itu gimana sih gitu. Kok kok kamu ngaktifin kayak gini? Nah, itu ini agak menimbulkan salah paham juga sih bagi beberapa orang yang nggak terbiasa dengan mode disappearing ini. Cuman kalau saya bagi orang-orang yang komplain ya nggak saya ya saya hiraukan dengan cara saya nonaktifkan dulu tapi nanti begitu udah lama banget nggak chat saya nyalain diam-diam. Jadi sebetulnya fitur ini adalah untuk mencegah eh, penggunaan apa ya informasi chat sebelumnya untuk serangan social engineering yang bisa dilakukan hacker kalau kalau akun WhatsApp kita dibajak. Nah, jadi sebetulnya em, akun WhatsApp kita dibajak, case-nya benar-benar dibajak ya, diambil alih atau misalnya juga WhatsApp web kita gitu yang tiba-tiba digunakan oleh tanpa kita ketahui, misalnya kan seperti itu, case-nya bisa macam-macam. Nah, sebetulnya di disappearing message ini kita bisa turn off, jadi kita nggak aktifin sama sekali, itu bisa. Atau enggak kita aktifin 24 jam, 7 hari, atau 90 hari. Ini sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi sebetulnya makin apa ya, makin cepat ya 24 jam itu berarti informasinya mungkin kredensial ya. Kemudian 7 hari, 90 hari atau enggak enggak dia nonaktifin. Ini biasanya kalau chat-chat yang grup kantor ini nggak mungkin nih dia aktifin gitu. Soalnya kan nanti nyinggung atasan lah, nyinggung temen. Jadi agak serba salah gitu. Tapi ya sebetulnya ada manfaatnya. Manfaatnya adalah mencegah kalau WhatsApp kita amit-amit ya Bang Bayi ya kena hack. Gimana Mas Dian?
Udah aktifin juga? Wah, enggak saya. Saya orangnya Oke. pelupa itu sebenarnya malah saya hindari ya. Tiba-tiba Mm-mm. saya lupa chat kemarin apa ya, itu malah jadi masalah. Oh gitu. Jadi eh, nggak semua orang merasa perlu mengaktifkan karena ada tujuan lain gitu juga ya. Jadi Heeh. memang ini salah satu fitur aja. Jadi kita bisa ngeset ini untuk faktor kenyamanan atau kita mau strict gitu. Jadi kembali lagi ke preferensi masing-masing. Siap. Nah, selanjutnya adalah periksa apakah akun WhatsApp kita sedang berbagi informasi lokasi secara live. Ini tadi juga ada di privacy. Di privacy ini kita akan lihat adakah live location. Nah, jadi live location itu kan biasanya di chat dikasih sama masing-masing chat room ya. Nah, siapa tahu ada live location yang masih berjalan dan kita nggak aware. Ini memang perlu kita pastikan aja apakah terdapat live location seperti itu. Kemudian jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Jadi sebetulnya WhatsApp ini punya informasi ya bahwa kalau ada tautan yang mencurigakan dia bisa ngasih informasi suspicious link. Terus di sini tuh akan ada tombol merah. Nah ini waktu itu teman saya kayak pernah dapat kayak gini juga nih. Jadi dulu itu dia sempat kasusnya di sebuah toko online. Jadi toko online itu ternyata toko online eh, apa ya, penipuan lah ya. Jadi Hmm. setelah udah beli tiba-tiba dibatalin sama dia. Nah itu kan nanti si uangnya kan masuk ke si dompet digitalnya toko online tuh. Nah disitulah serangan dimulai. Jadi dia ngechat ke nomor WhatsApp teman saya itu, terus dia minta informasi yang ujung-ujungnya adalah dia pengen ngehack si dompet digital di marketplace itu. Nah, pada saat ngasih link itu tulisannya kayak gini, suspicious link. Nah, suspicious itu kan mencurigakan ya. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi suspicious link, dangerous link, itu jangan di skip ya teman-teman. Itu adalah red flag bahwa ini adalah berbahaya. Jadi kalau udah ada suspicious link kayak gini, go back, jangan di open link, go back. Nanti langsung aja report, delete, block chat gitu. Jadi jangan dilanjutin. Jangan bandel lah. Ya, jangan bandel. Jangan mengabaikan red flag atau enggak tanda-tanda bahaya itu jadi abaikan. Nah, selanjutnya adalah menonaktifkan fitur auto download media. Nah, ini juga ada di setting storage ya, storage, setting storage. Nah, ini ada pilihannya media auto download ya di sini. Yang disarankan adalah no media. Jadi teman-teman kalau di grup ada yang ngirim, teman-teman nggak bakal langsung lihat. Karena kenapa ini penting? Karena pertama, nggak semua file harus kita download menuhin storage. Yang kedua juga ini akan menghindari kalau misalnya kita ditipu sama orang dengan menggunakan media berupa foto, video, audio, atau enggak dokumen. Kalau kita auto download, maka kita nggak akan ada memilih ya untuk mendownload apa enggak, tapi benar-benar langsung mendownload aja gitu, langsung ke save. Ini bahaya banget. Dan ini bisa jadi ini yang membuat banyak pembajakan ya, karena auto downloadnya ini masih dicentang semua. Aduh, suram kan kalau kayak gini, dicentang semua coba. Padahal defaultnya nggak usah dijawab. Gak usah dijawab. Ya defaultnya kan biasanya kecentang semua kan waktu first install gitu kan. Oh, nah ini kita centangnya kita kita ini Mas, kita Matikan. hilangkan. Nah, jadi kalau misalnya centangnya by default dia masih ada, kita hilangkan semua. Jadi jadinya no media. Karena kayak nggak salah nih, all media deh. Kalau Hmm. nggak salah ya, yang Hmm. by defaultnya. Jadi centangnya jangan diaktifkan ya, karena itu berbahaya. Nah, yang terakhir adalah aktifkan security notification. Nah, ini security notification itu adalah
notifikasi yang terkait sama aspek-aspek keamanan. Jadi sebetulnya udah ada by default, ini kita bisa ke setting account, di sini ada security notification. Ini by default udah aktif. Kita cuma perlu mastiin aja jangan sampai security notification-nya off karena itu akan bermanfaat untuk kita. Nah, jadi kalau nanti ada security notification-nya jalan, nah itu artinya udah ada anomali dan WhatsApp itu mencoba apa menginformasikan, memberitahukan kepada kita sebagai pengguna. Nah, itu juga jangan jangan diabaikan. Makanya kalau misalnya kita bahasa Inggris yang nggak terlalu bagus ya it's okay untuk pakai mengaktifkan pilihan mode bahasanya ke bahasa Indonesia. Jadi kalau ada notifikasi nggak bingung ini apa gitu kan. Dan ketika ada notifikasi kalau bisa entah di screenshot lah apa. Jadi jangan lewatkan begitu saja ya karena kadang-kadang kita sekilas banget kelewat itu tadi ngomong apa gitu notifikasinya nggak kebaca gitu. Nah itu adalah apa ya tanda-tanda terhadap hal-hal yang negatif. Nah pastikan di selalu posisinya on. Nah kesimpulan saya adalah karena WhatsApp itu penting ya. Kalau bisa nomornya dirahasiakan. Cuma mungkin ini case-nya kalau UKM susah ya. Tapi kalau misalnya WhatsApp itu masih bisa dirahasiakan, dirahasiakan aja. Atau kita bikin WhatsApp-nya ada ya itu kayak ada clustering gitu Mas. Kayak misalnya WhatsApp yang untuk nomor yang penting-penting kita Hmm. pilah atau enggak WhatsApp untuk yang keterhubung ke berbagai grup. Nah, kita ketika terhubung ke berbagai grup dengan orang yang antah berantah itu bahaya banget. Makanya pastikan kalau kita terhubung ke grup WhatsApp, kita tahu orang-orangnya itu orang-orang beneran. Jangan sampai ada hacker yang bener saya temennya juga hacker ya, bahaya dong berarti. Atau Salah hacker kamar yang kita. jahat sih ya gitu. Jadi pastikan kita terhubung ke orang-orang yang emang baik, nggak akan menyerang kita secara diam-diam gitu. Jadi karena ketika kita tergabung ke grup, maka kita akan memberikan informasi dari nomor HP kita. Itu udah sesuatu yang ngeri. Jadi kalau masih bisa dirahasiakan, sedapat mungkin dirahasiakan. Tapi karena kebocoran data pribadi, sepertinya itu susah ya. Merahasiakan nomor WhatsApp itu susah. Makanya salah satu awareness yang perlu kita sadari bersama, ayo kita sadar kita ada di zaman di mana terjadi kebocoran data pribadi yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita diserang, siapapun pasti diserang, termasuk saya gitu. Kita harus aware apa yang harus dilakukan. Nah, PR-nya adalah ketika kita udah ngebahas tadi ini, PR-nya bukan kita cuma nerapin diri sendiri nih. Sebetulnya PR-nya bisa nggak kita nerapin ini buat orang tua kita, tante, Betul. bude, om, eh, keponakan, anak-anak kita mungkin yang udah pakai WhatsApp. Bagaimana supaya mereka tuh terlindungi gitu, karena kita semua sudah diserang dan kita semua tidak aman. Makanya kita harus lebih bisa mengamankan akun kita, termasuk akun di aplikasi WhatsApp ini. Makanya yuk kita amankan semua akun WhatsApp, nggak cuma punya kita aja, tapi orang-orang di sekitar kita. Yuk kita amankan semua biar kita semua aman dari serangan hacker. Sekian, ini referensinya. Nah, saya juga punya dokumen keamanan cyber gratis nih, ada panduan secure SDLC, ada buku pegangan tanggap insiden juga. Nanti bisa download. Kemudian saya juga ada kursus proteksi smartphone di sekolahsiber.com, kurs proteksi smartphone. Wes, mantap. Nggak apa ya Mas ya, promo dikit. Nggak Ini apa-apa. pertanyaannya banyak banget. Iya. Ya, kita ini udah selesai nih. Berarti udah tutup ya? Oh, belum. Oh, Nah, enggak izin dong, minum kan dulu. ada yang nanya nih. Nah, mungkin sebelum saya tanya, mungkin kita jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya ya. Tadi kan kalau mau dipotong kelihatannya kok agak mengganggu ya. Yes, kita tanya dulu. Jadi password tadi kan sempat disampaikan tuh password manager tuh. Nah, Kak Resti pakai apa nih kalau kita bilang bagus atau enggak kelihatannya nanti malah sebut merek kan nggak lucu gitu kan istilahnya mungkin Kak Resti yang pernah make atau implementasi apa sih gitu dan kelebihannya apa gitu nggak usah sebut merek ini bagus atau enggak karena bagus atau enggak itu tergantung dari orangnya. Kalau saya
pakai Kipas sih, Kipas X. Oh, Karena dia free dan mudah. kipas bukan ya? Ki, Keepass. Oh. Sebetulnya saya nggak terlalu pernah mencoba berbagai aplikasi password manager Hmm. ya. Bahkan saya juga nggak nggak terlalu berani untuk pakai password manager yang online itu Mas, karena saya apa ya belum, salah satunya karena saya nggak punya hardware security token sih. Karena kalau misalnya kita mau ngunci si aplikasi password manager kan harusnya pakai security token ya, hardware Hmm. security token. Nah itu saya belum punya. Jadi so far masih pakai Kipas X aja. Jadi agak manual sih gitu. Ini ada juga yang pakai LastPass nih, Mas Ahyar Rubius. Cuman di bawahnya katanya LastPass Manager pernah kena Kena breach bridge. gitu. Nah, ini ya Serba itu tadi salah kan? yang concernnya Kak Resti. Mungkin kalau yang disimpannya di cloud gitu agak hati-hati karena sesuatu yang di cloud tuh ya dibilang aman juga enggak juga karena enggak ada yang aman. Tapi setidaknya at least itu salah satu bentuk ya mereka akan selalu keep update keamanan lah dan kalau memang itu ada security breach misalnya biasanya mereka akan menyarankan untuk reset password ya ganti password untuk merubah untuk menghindari password yang lama itu Salah digunakan oleh gunakan. orang lain. Itu defaultnya beberapa kayak Google Chrome sendiri pun sudah menerapkan password manager sebenarnya di browsernya itu sudah ada mau dipakai Ada. atau enggak gitu. Jadi itu enaknya memang kalau di cloud itu bisa ngesin mau mau pakai browser istilahnya kalau kita sudah login menggunakan browser ini di device A, B, C berarti semua password itu bisa kita pakai gitu. Ibaratnya seperti Cuman itu. password manager ditaruh di browser itu agak risky banget sih, Mas. Hmm, Sama kayak dulu itu kan ada apa ya? Aku lupa deh kalau aku nggak pakai aplikasi buat beli itu sih ya apa token-token digital itu loh ya. Itu juga waktu itu kan mau bingung udah lupa namanya semua. Dulu kan kita sempat booming ya masalah apa apa sih namanya iya sudah lupa. lupa lah. Itu loh Mas yang buat apa beli token digital tuh apa ya yang dulu itu ya? Yang tahun lalu booming itu ya? Yang Apa sih? buat NFT ya? NFT. NFT. Neuro NFT itu apa sih? T-nya Lupa. token Oh, non fungible token ya. ya. NFT itu kan dulu belinya aku lupa deh. Jadi kayak ada digital walletnya buat beli NFT dan itu digital walletnya itu aku lupa namanya itu. Dia itu bentuknya kayak semacam add-on di browser. Dan itu memang pada saat itu di tahun lalu ya kalau nggak salah itu banyak banget serangan ke browser karena mereka ngincer wallet dari NFT itu untuk beli NFT itu. Jadi memang sebetulnya kalau kita mengaktifkan password manager, best practice-nya menurut saya itu bukan di browser itu sendiri, tapi kita harus memisahkan itu di aplikasi yang terpisah gitu. Entah itu terlindungi dengan password lagi atau seperti apa, tapi harus nggak di browser karena browser itu sangat risky. Jadi serangan di browser tuh banyak. Seperti yang kita tahu, kayak Chrome itu update-nya banyak banget dalam setahun. Itu adalah sebuah tanda ya bahwa serangan di browser itu sangat luar biasa. Chrome itu kan adalah sebuah open project dan Hmm. karena dia open project dia aman dan karena itu juga serangannya banyak gitu. Jadi memang nggak mudah ya ketika kita mengandalkan sebuah browser, apalagi dari aspek keamanannya, karena serangannya itu luar biasa di browser. Makanya disarankan kalau pakai password manager memang jangan di browser, tapi yang terpisah. Nah, terpisah itu kan apakah kita pakai sistem tersendiri kayak LastPass, itu kan sebetulnya sistem tersendiri ya, connect Hmm. ke sistem elektronik lain gitu. Dimana di situ terlindungi sama username password gitu misalnya. Dan di situ terletak password-password kita, tapi kan ternyata itu jadi inceran hacker gitu kan. Itu jadi agak risky juga. Makanya kadang-kadang saya masih lebih prefer yang manual. Padahal LastPass itu sebetulnya amannya ketika dia dikunci sama hardware security token kalau nggak salah gitu. Oh, oke.
Menarik, Nah, menarik. selama kita nggak punya hardware security token itu agak risky sebetulnya. Nah, hardware security token itu kan kita bisa beli juga tuh Mas Dian tuh ya. Kayak dongle Tapi gitu ya. berapa ratus ribu ya? Lumayan sih, tapi kalau kita pakai itu lebih aman sebetulnya. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, untuk antivirus di smartphone, untuk sebenarnya antivirus itu bisa mencegah soceng nggak sih? Ini jadi pertanyaan, ya mungkin bisa Kak Resti jawab deh. Kalau antivirus di smartphone bisa mencegah soceng, so far bisa. Dalam artian gini, kita kita juga harus berhati-hati ya milih antivirus ya. Ada beberapa vendor yang disarankan sebagai antivirus karena dia sudah punya track record yang bagus dan juga ada terbukti dengan audit gitu. Tapi kita seperti yang kita ketahui ya, ketika kita search antivirus by search aja di Google Play gitu, itu banyak banget pilihannya dan itu banyak banget bukan vendor yang asli gitu. Jadi memilih antivirus itu sama aja memilih sebuah malware. Kasarnya tuh gitu. Jadi kalau malware kita ketahui sebagai virus yang negatif, merusak, membocorkan data, merusak dan lain-lain, itu kalau antivirus itu juga mempunyai privilege yang sama. Mereka akan mengakses data-data kita, kredensial kita. Tapi gunanya adalah untuk mengamankan. Jadi ketika kita memilih antivirus itu nggak bisa sembarangan. Yang pertama itu ada beberapa antivirus yang direkomendasikan karena smartphone kita atau enggak di laptop kita, antivirus itu adalah aplikasi dengan privilege paling tinggi. Dia bisa mengakses apapun juga. Makanya sebetulnya kerentanan zaman sekarang itu bukan di virus ya, tapi lebih di antivirus malahan. Karena perusahaan antivirus itu adalah perusahaan yang berpotensi mengetahui data-data kredensial kita lebih parah daripada antivirus. Daripada malware, salah. Ya, Jadi betul. memilih antivirus itu penting banget. Bagaimana track record-nya, bagaimana transparansi mereka untuk menjaga kerahasiaan data itu kita harus bisa pastikan. Nah, antivirus itu bisa mencegah soceng. Seperti apa socengnya? Kalau socengnya itu terjadi di browser. Karena antivirus itu terkadang dia juga bisa dilengkapi dengan add-on yang ada di browser. Jadi ketika browser kita mengakses website yang tidak aman, maka antivirus yang terinstal di browser yang bentuknya add-on itu akan memberikan notifikasi. Misalnya ini suspicious website. Nah, itu adalah bentuk pencegahan dari antivirus. Bentuknya lainnya apa? Kalau socengnya itu dilakukan dengan menggunakan semacam WiFi palsu, rogue hotspot. Nah, antivirus itu juga beberapa, nggak semuanya antivirus sih, tapi antivirus itu kan beberapa ada layanannya ya, ada yang layanannya di browser, ada yang layanannya juga ke WiFi. Nah, antivirus yang punya layanan sampai ke WiFi, dia bisa mendetek apakah WiFi tersebut memiliki konfigurasi yang aman. Apakah WiFi itu adalah WiFi yang memang security-nya bagus? Apakah itu cuma rogue hotspot? Nah, kalau kita terhubung secara tidak sengaja ke hotspot yang tidak aman, maka sebetulnya antivirus itu juga bisa mencegah itu. Dia akan ngasih kita notifikasi dan akan menyarankan kita untuk tidak terhubung ke WiFi tersebut. Itu adalah solusi dari antivirus. Nah, makanya benar nih Mas Rizky Putra, hati-hati mencari antivirus yang terpercaya karena antivirus itu lebih berbahaya dari malware. Kalau kita salah milih antivirus itu udah parah banget semuanya kebuka ke antivirus itu. Makanya kita harus cari antivirus yang terpercaya. Nah, pesan sponsor, maka belilah device yang sudah ada default antivirusnya. Malah belum. Ah, apa tuh Mas? Ada ya? Ada, Android kan udah banyak Oke. tuh. Vendor-vendor yang sekarang mereka gencar-gencar gitu. Nggak usah sebut merek lah, ada beberapa yang sudah mereka menyematkan by default itu Mm-mm. antivirus yang lebih bagus dari Play Protect. Gitu sih. Karena terakhir Hmm. saya nyoba itu waktu saya nyoba install APK, ya orang iseng kan, biasanya saya kan suka iseng ya, jebret gitu, Mm-mm. terdeteksi RAT, jebret, loh RAT, wah lanjutlah jebret, sama si antivirusnya dihapus sama dia, ya nggak jadi, langsung dihapus sama dia. Aku kan mau nyoba, kenapa dihapus sih? Iya udah. Tapi terakhir Play Protect saya coba, dia sudah bisa membaca RAT. Jadi saat aplikasi itu ada RAT-nya, dia
nggak mau diinstal gitu, nggak bisa dilanjut, tetap dia berhenti gitu. Nggak dihapus ya, istilahnya berhenti di situ. Kalau yang antivirus itu install dulu, setelah Mhm. diinstal kan di scan. Nah, waktu scanning dia langsung rollback, di uninstall aplikasinya. Beda dengan Hmm. Preprotect. Kalau Preprotect kan sebelum diinstal dia deteksi dulu, terus dia di stop. Nah, perbedaannya di situ. Hmm. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, ini Dari berarti pesan masih Virtek. menjadi misteri ya. Apa aja daftar antivirus yang terpercaya? Wah, Mungkin nanti kita bahas nextnya ya, Mas ya. Daniel. Beli device-nya yang udah ada antivirusnya, udah pasti terpercaya deh. Pasti itu. Nah, ini daftar device yang udah include antivirus yang terpercaya itu. Nah, mungkin ini kayak nanti kita bahas Waduh, kali ya. jangan kan kita nggak disuruh promosi. Soalnya ada yang, nih Mas, tak kasih ya promosi Ah, Mas. boleh. Baru kita Oke. ngomong gitu kan. Nah, lanjut aja. Menghindari pesan Virtek ya. Virtek itu apa sih? Virtek itu adalah virus teks ya. Jadi sebetulnya WhatsApp itu punya berbagai bug di mana kayak kontak, terus juga apa lagi ya, foto itu bisa disisipi dengan teks-teks yang dalam jumlah besar dan teksnya itu bisa membuat ngehang kayak gitu. Tapi so far yang saya tahu Virtex itu efektif di smartphone yang memorinya nggak terlalu banyak, terus juga kapasitasnya terbatas. Jadi ketika dia ngehang itu dia nggak bisa, memorinya kurang gitu. Tapi mungkin untuk uh, smartphone yang punya kelebihan memori atau enggak kelebihan dari apa ya, prosesornya bagus, mungkin itu nggak terlalu ngaruh ya Mas ya, kayak cuma nge-lag dikit doang. Gitu sih. Kelihatannya tergantung merek ininya juga sih. Soalnya selama pakai Mhm. Apple Crua aman-aman aja. Jadi saat dulu pernah kan virus, bukan virus ya, bug yang 1.1.1.1 istilahnya di setiap karakter dikasih titik saat dikirim ke WhatsApp itu mesti ngehang. WhatsApp Hmm. dengan Android dengan versi yang RAM-nya gede pun ngehang dia. Tapi di iPhone, yang iPhone 5 yang jadul dulu, yang lama gitu, yang RAM-nya cuma 512, yang istilahnya yang kecil lah, masih kecil gitu, masih Mhm. anteng-anteng aja. Jadi kelihatannya memang lebih ke spesifik, juga OS-nya juga mempengaruhi sih. Kalau menurut saya Hmm. seperti itu. Cuman secara detail saya nggak ngikutin di situ. Iya, Gitu sih. jadi Virtex ini memang banyak banget ya yang bikin mengembangkan. Ini teks yang Virtex yang kelas apa nih? Kelas ringan, kelas apa sampai kelas berat itu kan ada ya. Itu di-share banyak banget di forum-forum internet ya, nggak nyampe dark web sih, di internet juga banyak gitu kan. Dan itu memang sebetulnya apa ya, bug ya, bug dari WhatsApp itu sendiri karena ternyata penyisipan yang seperti itu pun masih bisa terkirimkan dan nggak ada kayak sanitasi ya, sanitasi di WhatsApp itu sendiri. Jadi memang itu adalah salah satu bug di WhatsApp, tapi so far itu bukan seperti virus yang bisa kayak ngehack kayak gitu, enggak sih. Lebih Hmm. kayak ngeganggu aja nggak sih Mas? Ya kan ya kayak gitu doang kalau virus. Nah, kalau sampai take over lah segala macam belum sih. Kalau selama ini memang cuman bug dari si proses si program itu membaca dan menerjemahkan dari sebuah media sih. Menurut saya sih seperti itu. Jadi nggak sampai, belum tahu ya. Mungkin kan ada namanya hacking terkait dengan something yang memori, yang dia memori yang sampai ngehang baru bisa dihack kayak gitu. Saya belum belum menemuin sih itu. Belum sampai ke situ. Iya. Dan sebetulnya kalau misalnya ada pesan-pesan Virtex, kita bisa kalau pakai WhatsApp web juga karena ngeganggunya di smartphone ya, smartphone itu Hmm, terbatas. Jadi sebetulnya kalau kita menghapusnya pakai WhatsApp web itu sebetulnya udah baik-baik aja sih gitu. Jadi memang cuma mengganggu untuk perangkat yang dengan memori terbatas kayak gitu aja sih kalau Virtex itu. oke. Jadi kayak gangguan kecil lah, gangguan kecil dari ketiadaan sanitasi di WhatsApp aja. Tapi nggak nyampe kayak APK yang bisa nge-hijack gitu, nggak nyampe sih kayak gitu sih. Nggak Belum, secanggih belum. itu juga, ya. Heeh. Jadi Siapa tahu benar-benar cuma, nanti sampai ke situ kan kita nggak tahu. ya kita nggak tahu. Cuma perkembangannya belum sampai sana. Kalau Kayak gitu dari, menghindari bug WA.me saat ini bagaimana ya?
Kalau di saya cuma clear cache doang nggak sih Mas? Nanti clear cache kalau udah tahu oh ada yang iseng kan masih bisa di itu tuh. Kalau saya sih clear cache ya udah sih. Kalau dia notifikasi ya kita hapus aja pesannya Oh gitu. atau Kalau kita saya sih archive. ganti iPhone aja. Ngomongnya bisik-bisik. Ngomongnya enak banget. Sebetulnya kalau pesan-pesan yang WA Mebak itu selama kita nggak klik pesannya ya. Misalnya dia tertutup dengan pesan yang baru atau enggak, kalau dia masih bentuknya notif, Hmm. kita bisa hapus notif terus kita buka WA seperti biasa. Terus pesannya itu nggak kita klik, nggak kita baca, sebetulnya nggak ada masalah sih. Yang jadi Oh, oke. masalah itu kalau WA me/settings itu adalah ketika kita nggak klik. Pokoknya selama kita nggak klik itu baik-baik aja sebetulnya. Oke. Itu Kayak di gitu. Android atau semua itu? Waduh. Jangan dong. Android, Jangan. Android yang kena Bisa yang jadi Android bodoh aja. ya di iPhone ya, nggak tahu apa-apa ya kadang ya. Aduh, gimana nih? Berarti harus punya Android, Mas. Ada Enggak sih juga. Android, cuman untuk main game doang. Ya. Oke, ada yang mau eh, nanya-nanya atau mau open cam, Waduh. open cam atau enggak open mic? Siapa yang Monggo. mau, mungkin ada yang mau tanya lagi, masih mengganjal gitu, teman-teman. Atau mungkin slide-nya tadi bisa di-share atau mau di-share lagi nggak, Bu? Maksudnya mau baca lagi gitu misalkan, oh tadi ada kelupaan nih Oh, gitu. Nah, bisa diakses nggak, diakses kemana, dari mana gitu. Itu kan open ya, free ya. eh, Hmm, yang tadi ya, apa link ya. itu ya? Atau Eh, nanti saya boleh share ya, karena kalau nggak salah kemarin udah dibagikan gitu. boleh. Ini saya share linknya ya di sini ya. Gitu ya teman-teman, karena kita adalah Sri Kandi dan Sri Kanda. Jadi di sini sifatnya adalah apapun yang kita share di sini itu open. Kalau misalnya teman-teman mau share lagi boleh. Karena harapannya ke kita Bagus. adalah ketika nanti udah ada kejadian, gak usah curhat ya ke kita, nggak usah capek. Kita cuma ngasih awareness aja. Nanti kalau udah kejadian ya udah nggak mau tahu juga lah gitu, nggak usah curhat-curhat lah, nggak mau itu udah urusan lo aja gitu kalau misalnya kena gitu. WA belum menyediakan backup picture ke Google. Selama ini backupnya tuh backup chat doang sih ya, nggak nyampe backup picture Yakin? gitu. Bukannya BK bisa semua ya itu ya? Oh bisa semua ya? Caranya setting, aku soalnya sering aku off deh backupnya. Oh, setahu saya sih bisa semua sih, bisa semua. Dan itu Bisa bentuknya semua zip ya. dan agak keprotek sih. Dan hati-hati itu akan jebalin G drive-nya karena WhatsApp lumayan gede. Hmm. Nah, ada cerita tadi kan saya mau cerita nih terkait dengan kasus-kasus. Jadi kita sudah schedule kan kalau malam ini kan kita ngobrolin terkait keamanan WhatsApp. Ini ada dua cerita sebenarnya dan saya sempat sharing kemarin ke salah satu grup security juga yang ada kitanya dan ada teman salah satu teman yang ada di sini yang hackernya diem-diem Mm-mm. aja. Itu ada cerita lucu. Saya dikontak salah satu CEO saya di Bali. Dia bilang, Mas, bisa bantu nggak? Jadi akun kakak saya dihack, akun WhatsApp-nya dihack. Oh iya, gimana? Dia nggak bisa ngambil alih. Loh kok bisa? Iya, karena setelah diambil alih, si hackernya masangin PIN. Kan kacau. Oh, jadi hackernya lebih aware dengan isu security ya. Jadi si Kebanyakan emang hacker, kayak gitu sih. Kebanyakan gitu, Mas. Kebanyakan ketika udah dihack, itu hmm, hackernya yang mengaktifkan two factor authentication. Kalau tuh tadi kan kita faktornya. ngomongnya two step verification ya. Jadi kebanyakan hacker itu memang sudah aware dengan aspek security. Jadi Hmm, ketika mereka sudah ngehack, mereka udah mengambil aktifkan alih. two factor authentication. Nah, pertanyaannya kan, Mbak, gimana caranya ngambil alih gitu kan ya Mas ya? Mengembalikan lah ya, bukan mengambil alih ya. Kalau mengambil alih kan istilahnya kayak kita ngerampas ya, itu kan itu hak ya, itu kan pilih kita. Kita pengen Ah, balik lagi, gimana caranya tuh? Karena kita udah nggak bisa masuk lagi kan, gitu sih. udah kekunci kan. Udah kekunci, betul Nah, betul. caranya gimana caranya mengembalikan akun? Nah, Hmm. itu yang susah sebetulnya. Jadi Ya kemarin, caranya kalau misalnya akunnya sudah di lock seperti itu, salah satu hmm, cara adalah
mengusahakan supaya akunnya bisa dihapus. Jadi kita harus Ya. menghubungi pihak yang otoritas di Indonesia. Kita bisa misalnya ke aduankonten.id Hmm. atau enggak kita punya langsung datengin ke Facebook Indonesia. Kita request untuk ngehapus kontak kita gitu. Karena itu adalah cara terakhir supaya tidak bisa disalahgunakan. Jadi nggak ada ceritanya ketika udah dihack, udah dipasangin two factor authentication, terus kita mau memindahkan lagi ke kita. Sedangkan kita ini cuma orang Indonesia biasa, bukan bukan apa ya, bukan menteri, bukan apa. Kita nggak akan jadi prioritas sampai kapanpun nggak akan jadi prioritas. Itu tuh harus sadar banget tuh, sadar diri. Kalian tuh orang biasa. Jadi Kalian memang agak susah gabung ke ya. WhatsApp juga free, gabung ke WhatsApp free tanpa biaya dan kalian orang biasa, kalian tidak verified. Maka kalau misalnya akun kalian kebajak, jangan berharap bisa dikembalikan. Yang kita harapkan cuma salah satu aja. Bisa dihapus, itu juga udah bagus banget bisa dihapus. Karena Ya, ngehapus itu juga effort loh, effort banget. oke. Dan itu awal mula ceritanya ternyata dia diambil alih karena dia ngeklik APK. Nah, Android berarti ya. betul Android. Dan ini pernah saya sharing beberapa bulan lalu. Serangan itu saya pernah bilang serangan Android APK itu tidak hanya menyerang berpotensi tidak hanya menyerang perbankan atau wallet digital Anda, tapi yang lain. Saya pernah warning-warning lah. Kenapa? Secara logik, WhatsApp itu untuk register menggunakan nomor telepon. Berarti kan saat kita kirimkan ke WhatsApp, dia udah tahu dong nomor teleponnya itu mesti adalah aktif. Potensi aktifnya lebih tinggi. Dan masalahnya aplikasi APK yang sudah terinstal waktu start booting pertama kali, dia langsung listen. Listen ini langsung dia akan request untuk mengaktifkan WhatsApp di tempat lain. Istilahnya meminta OTP lah semacam itu. Dan itu bisa otomatis dan itu yang pernah saya demokan di SCTV. Otomatis seperti itulah yang dia dimanfaatkan, terus OTP-nya itu otomatis dikirimkan ke si penyerang dan otomatis langsung bisa di take over. Apa saja yang bisa diserang? Tadi saya udah mungkin sempat cerita sama Kak Restia. Semua aplikasi yang menggunakan OTP SMS itu bisa diambil alih otomatis. Potensinya tinggi di situ. Yang pertama itu. Yang kedua SMS banking itu potensi bisa digunakan, bisa dikuras dengan otomatis berjalan by background. Kalau nanti itunya naik dengan bisa listen notifikasi yang pernah saya demokan, itu semua notifikasi bisa di listen. Bahkan OTP menggunakan WhatsApp itu juga nggak aman. Jadi teman-teman jangan hati-hati ya, jangan asal ngeklik, asal install segala macam, itu bahaya potensi di situ. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi kan Kak Resti coba ditanya WhatsApp GB itu aman nggak sih? Sebenarnya jawabannya simpel sih. Pernah tahu nggak kejadian kemarin APK yang kemarin itu yang serangan-serangan itu mereka itu baca apa sih? SMS. Nah, WhatsApp GB waktu aktifikasi pakai apa? Baca SMS. Nah, silahkan dicerna sendiri. Kalau misalkan bisa baca SMS, bisa nggak dia melakukan hal yang lain, potensinya ada. Itu sih. Itu cerita pertama. Nah, cerita Serem kedua banget ya sama WhatsApp sih. GB ya. Buatan orang Indonesia ya Mas ya? Enggak sih. Jadi gini, karena dulu saya pernah ngoprek APK. Jadi gini, APK GB itu tuh sebenarnya kan dia di-compile dulu secara teknikal, di-compile habis itu disisipi script untuk memberikan fitur baru. Kan kita nggak tahu fiturnya apa di situ. Bisa aja kan fitur itu adalah fitur yang untuk mencuri dan segala macam, kan bisa jadi, kan kita nggak tahu. Apalagi itu kan nggak terpercaya. Ya dia bilang bahwa ini aman segala macam. Ya, mereka penyebarannya aja nggak lewat Play Store kan, dan orang kan bisa juga memodifikasi di tengahnya juga, potensinya di situ. Nah, cerita yang menarik lagi tadi siang sama sih kasusnya, APK lagi, diambil alih akunnya lagi. Yang lebih parah tadi ceritanya gini, dia ngeluh ke operator, ke kontak center ya, CS-nya si operator, dia bilang, Mbak, saya itu mau melakukan ini habis itu keambil alih akun saya. Operatornya bilang gini, Mas, ini agak susah. Pak, ini susah Pak. Ini sudah sampai keambil alih emailnya.
passwordnya dan segala macam. Jadi Bapak itu percuma kalau ganti email, kalau ganti apa namanya smart card, ganti kartu, itu percuma nanti bisa kehack lagi. Disarankan sampai ke ganti smartphone. Ini gimana ceritanya bisa disarankan seperti itu? Padahal APK yang selama ini berjalan itu hanya berjalan di layar aplikasi. Kenapa? Android itu ada layar di tengahnya. Si APK Sebetulnya ini di nggak delete bisa. aja cukup ya. Gimana? Iya, cuman dihapus aja, udah selesai, aman. Oh, jadi mbak-mbaknya itu agak ini ya, Agak berlebihan. ya berlebihan. Akhirnya si bapaknya itu merekam suaranya dan disaringkan ke sebuah internal istilahnya grup keluarga lah, bahwa dia kayak gini-gini gitu. Wah, ini saya apa asal ngeklik aja bisa rugi kayak gini. Padahal kan nggak se ekstrim itu. Jadi jangan sampai katrok, jangan sampai kita itu memberikan kekhawatiran ke masyarakat bahwa kalau misalkan keambil alih itu terus harus ganti device gitu. Ya enggak sampai seperti itu gitu. Ya kita harus mengedukasi yang benar. Memang itu kekhawatirannya potensinya bisa meluas sampai jauh, tapi kita bisa memproteksi selama ada catatannya, selama Bapak Ibu masih menggunakan OS bawaan pabrik. Dah itu aja sih. Kuncinya di situ. Ya itulah yang ngasih saran ahli sama yang nggak ngerti. Itu Beda dia ya. makanya Beda ya, bedanya di situ jauh banget. SIM Jadi cardnya memang, dikasih ke fitur pun. Bagus, bagus. Oke, aduh, jadi ini sharing-sharing sekilas ya. Jadi terus terang saya sama Kak Ristia nggak henti-hentinya untuk berbagi karena nggak ada yang tanya, kita akan closing ya. Jadi kita sama-sama apa namanya nggak henti-hentinya kami untuk berbagi, mengingatkan ke saudara-saudara kanan kiri, bahkan mungkin kampung sudah sedikit tahu lah bahwa saya aware terkait security. Jadi karena serangan itu sekarang polanya yang dulu saya bilang perusahaan Bapak itu harus diamankan, dan beberapa tahun lalu saya bilang serangan itu udah berpindah bukan dari ke perusahaan lagi tapi ke persorangan, karena persorangan ini duitnya lagi lebih gede gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang nggak punya knowledge awareness security yang tinggi, bahkan orang yang mungkin hanya punya smartphone itu dia berani untuk nguras dompet something yang karena soceng atau apapun. Jadi pesan kami untuk yang sudah paham di sini, tolong diingatkan, tolong dibagikan ke teman-teman, keluarga, diingatkan bahwa di dunia digital tuh nggak ada yang aman. Lebih berhati-hati, lebih baik daripada cuek aja, habis itu besok udah kehack baru waduh gitu. teriak. Riak gitu, nggak bagus. Kasihan nanti Kak Resti marah-marah, kasihan. Janganlah. Mungkin ada satu patah, dua patah kata Kak Resti yang mau disampaikan kepada teman-teman nih closingnya. Iya, em, apapun yang kita share di sini sifatnya open ya. Jadi kalau misalnya mau disebarkan, kita terbuka banget. Dan di sini kita nggak mengharapkan apapun selain teman-teman berkomitmen untuk menyebarkan apa yang kita udah share ke sini. Percuma ya kalau cuma mengamankan diri sendiri, karena teman-teman aman sendiri itu bukan sebuah prestasi, itu biasa aja. Tapi kalau teman-teman bisa membuat orang-orang di sekitar teman-teman itu aman dari serangan hacker, itu baru keren. Jadi kalau misalnya teman-teman berhenti di sini, biasa banget ya. Orang pinter tuh banyak gitu, tapi orang yang peduli itu dikit. Nah, kita ngajak teman-teman untuk juga peduli, karena bagaimanapun hacker itu di sekeliling kita. Hacker itu benar-benar sudah di depan mata dan mengerikan banget. Jadi apa ya? Sebetulnya saya berkaca dengan keprihatinan saya juga ya dengan serangan yang terjadi di orang-orang sekitar saya. Jadi memang bagaimanapun kita harus ngingetin terus, nggak bosan-bosannya ngingetin. Meskipun kita dicuekin ya Mas Dian ya. Meskipun Cuekin. kita dicuekin, kalau kita ngingetin kita dicuekin. Begitu mereka kena hack, bisa nggak ngembaliin, bisa nggak ngatasin gitu kan? Dengan mereka berharap kita yang ibaratnya ethical hacker itu adalah kayak bim salah bim gitu, bisa melakukan magic, do your magic gitu. Tapi kan nggak kayak gitu kan nggak mungkin. Kita menyalahi prosedur nggak mungkin. Ada polisi, kita tuh bukan siapa-siapa. Saya Mas Dian tuh cuma orang biasa yang cuma menyampaikan aja. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah kena hack,
itu nanti berurusannya sama polisi ya, bukan sama kita. Jadi jangan curhat. Atau enggak orang-orang sekitar kena, udah jangan curhat ke kita. Kita nggak mau terima masalah, nggak mau. Jadi kita cuma mau terima info aja, kita share aja. Dan kita akan selalu apa ya, selalu selalu share lah kayak gini. Nggak akan bosen deh. Iya, iya, Itu betul, aja betul. sih Mas Dian ya. Makasih banyak yang udah Oke, join dari awal sampai sekarang. oke, terima kasih teman-teman sudah join. Nanti mungkin next time kita akan sharing something yang menarik. Dan memang sudah ada obrolan dengan Kak Resti, kita akan ya kolaborasi lagi lah. Yang terkait dengan security pribadi aja yang simpel-simpel aja dan mungkin nanti sedikit-sedikit pembuktiannya agak teknis ya kita akan obrolin. Tapi biasanya kalau udah agak teknis pembuktian itu harus disclaimer dulu bahwa ini hanya untuk edukasi purpose only, bukan untuk mengajarkan teman-teman berbuat jahat. Tapi kalau di sini kita kan mengajarkan awareness lebih baik. Jadi disclaimernya ya tolong disebarkan biar lebih baik, lebih ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah join. Sampai jumpa dan sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Acara ini terselenggara oleh promosi lagi nih saya. Harus dong. Nanti kalau misalkan nggak promosi bisa ini deh. Nanti jadi acara ini akan selalu sharing dan akan konsisten untuk berbagi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman karena disponsori oleh beberapa hal. Yang pertama ngeteh.id, ngerumpi teknologi ID Indonesia. Yang kedua Dominisia, salah satu provider yang menyediakan layanan domain, hosting, dan VPS. Jadi teman-teman butuh layanan tersebut dengan murah dan bagus, jangan lupa ke situ tuh. Yang ketiga nih, nah Fakultas Jana Badra itu melayani kalau teman-teman yang sudah kerja pengen kuliah, nah, di sini melayani adalah kelas karyawan. Jadi pengen nambah ilmu, pengen naik gaji, jangan lupa murah juga kuliahnya. Oke, thank you. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.